Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara merumuskan tujuan pembelajaran dalam mata kuliah strategi belajar mengajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sandra Dwila, saya semester 3 Prodi PGSD. Kita masuk saja ke pengertian. Poin 1. Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang kita harapkan dimiliki siswa setelah menempuh pembelajaran. Poin kedua, tujuan diturunkan dari indikator, dari kompetensi dasar dari standar kompetensi. Berikut adalah kegunaan tujuan. Poin 1. Tujuan menilai pembelajaran. Pembelajaran dinilai berhasil jika siswa telah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Poin kedua, bimbingan siswa belajar. Tujuan yang telah dirumuskan memberikan arah, acuan, dan pedoman bagi siswa dalam melakukan kegiatan-kegiatan belajar. Berikut jenjang tujuan. Jenjang tujuan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, tujuan institusional. Tujuan institusional, tujuan yang ingin dicapai lembaga atau tingkat. Jenis sekolah seperti SD, SMP, SMA, dan PT. Bagian kedua, tujuan kurikuler. Tujuan yang akan dicapai pada masing-masing mata pelajaran. Yang bagian ketiga, tujuan instruksional. Tujuan yang hendak dicapai pada tiap bagian mata pelajaran. Lingkup tujuan. 1. Tujuan kognitif. 2. Tujuan efektif. Dan 3. Tujuan psikomotorik. Poin 1. Tujuan kognitif. Tujuan kognitif terbagi atas 6 bagian, yaitu 1. Pengetahuan adalah mampu mengingat informasi yang telah diterima sebelumnya. 2. Pemahaman, kemampuan menjelaskan pengetahuan informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. 3. Aplikasi, yaitu kemampuan menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru, serta memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. 4. Analisis, kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesis, atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada tidaknya kondisi. 5. Sintesis, yaitu kemampuan untuk mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. 6. Evaluasi, yaitu kemampuan membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Bagian kedua, tujuan efektif. Tujuan efektif terbagi atas 5 bagian, yaitu
1. Menerima. Menerima yaitu kesediaan menerima dan menaruh perhatian terhadap nilai tertentu. Bagian kedua, menghargai, yaitu kecenderungan menerima suatu norma, menghargai serta mengikat diri pada suatu norma tertentu. Bagian 3, merespon, yaitu kecenderungan memperhatikan reaksi terhadap norma tertentu. Bagian keempat, mengorganisasi, yaitu proses membentuk konsep tentang nilai serta menyusun suatu sistem nilai dalam dirinya. Bagian kelima, memperbandingkan proses mewujudkan nilai-nilai dalam aspek kepribadian sehingga merupakan fakta dan di mana norma itu tercermin dalam kepribadiannya. Poin ketiga, tujuan psikomotori. Tujuan psikomotori terbagi atas 7 bagian, yaitu 1. Persepsi, mengacu pada penggunaan alat drior atau panca indera untuk memperoleh kesadaran akan suatu objek, gerakan dan mengarahkannya pada suatu gerakan. 2. Kesiapan, yaitu mengacu pada kesiapan memberi respon secara mental, fisik, ataupun memberi ancang-ancang. Ketiga, respon terbimbing, memberi respon sesuai contoh perilaku yang didemonstrasikan sebelumnya. Keempat, mekanisme, yaitu respon fisik yang telah dipelajari menjadi kebiasaan. Kelima, respon yang kompleks, pemberian respon atau penampilan perilaku yang cukup rumit dengan keterampilan dan efisien. Keenam, adaptasi, yaitu kemampuan menyesuaikan respon atau perilaku gerakan dengan situasi yang baru. Ketujuh, originasi, yaitu kemampuan menampilkan dalam arti menciptakan perilaku yang baru. Ciri tujuan instruksional. 1. Spesifik atau khusus, yaitu perilaku dibatasi oleh ruang lingkupnya. 2. Dapat diukur atau meresuble. Ketiga, operasional, yaitu dapat dilakukan atau ditindaklanjutkan. Komponen tujuan pembelajaran, yaitu tingkah laku terminal, performan, atau kegiatan yang dapat diamati atau direkam, dirumuskan dalam metode verbal. 2. Kondisi tes, jenis kondisi yang mempengaruhi perilaku pada suatu tes, yaitu 1. Alat dan sumber yang digunakan siswa dalam mempersiapkan menempuh tes seperti buku, catatan, dan lain sebagainya. Kedua, tantangan yang disediakan untuk siswa, seperti waktu yang disediakan. 3. Cara menyajikan informasi, yaitu secara tertulis ataupun direkam. Bagian ketiga, standar perilaku. Ukuran perilaku merupakan suatu pernyataan tentang ukuran yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan mengenai perilaku siswa. Kompetensi, yaitu perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, dan yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. 1. Aspek yang terkandung dalam kompetensi, yaitu pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. 2. KBK diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.